Halo kawan milenial, balik lagi di Ngobrol Seru by IDN Times. Kali ini bersama saya Trio Hamdani, jurnalis IDN Times. Kita akan berbincang dengan Ibu Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia. Dalam sesi kali ini ada topik hangat yang akan kami perbincangkan, yaitu terkait badai PHK dan UMP 2023. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini kita sering mendengar informasi mengenai badai PHK yang terjadi akibat gelapnya perekonomian dunia. Bahkan Asosiasi Pengusaha mengaku telah melakukan PHK terhadap puluhan ribu pekerjanya, terutama di industri tekstil dan alas kaki atau sepatu. Pengusaha mengatakan PHK di industri tekstil dan alas kaki ini disebabkan permintaan ekspor yang turun signifikan, sedangkan permintaan di dalam negeri juga terbatas. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Mira Sumirat, sebagai asosiasi yang mewadahi serikat pekerja di seluruh Indonesia, nih Bu, bagaimana Ibu menyikapi kondisi tersebut? Baik, yang pertama, saya ingin meluruskan ya opini-opini yang telah berkembang di Mm-mm. berbagai media massa dan juga di berbagai media sosial bahwa pengusaha menyampaikan telah akan terjadi dan sudah terjadi PHK ribuan pekerja buruh di Indonesia terkait dengan sektor garment dan juga yang lainnya. Saya Mm-mm. luruskan di sini bahwa itu penyesatan opini ya, opini yang sangat sesat yang dilakukan oleh para oknum pengusaha hitam. Pengusaha hitam yang saya maksud adalah pengusaha-pengusaha yang rakus dan nakal gitu ya. Mm-mm. Kenapa saya katakan demikian? Saya ini orang lapangan gitu ya. Saya orang yang day to day, hari per hari Mm. saya menemui, bertemu secara langsung anggota saya yang kurang lebih ada 100.000 orang dari 13 provinsi dan ada 13 sektor yang menaungi di aspek Indonesia atau bergabung di aspek Indonesia. Nggak ada. Jadi nggak ada ribuan orang ter-PHK kemudian gara-gara ada ancaman atau resesi global gitu ya. Ini Mm-mm. barang nih resesi ini nih belum terjadi, tapi mereka sudah membuat opini-opini yang menyesatkan kalau bagi saya. Nah, Mm-mm. kalau dikatakan bahwasannya saat ini ada pesanan ekspor yang menurun gitu ya, Mm-mm. ini kan usaha kawan-kawan pengusaha yang ada di sektor contoh salah satu di alas kaki gitu ini kan dia melakukan usaha nggak hari ini aja bukan Mm. pemain baru gitu loh, ini sudah lama dan itu hal yang biasa ada naik turun pemesanan gitu ya. Mm-mm. Dan saya kira tetapi ini kan dijadikan sebuah berita yang atau dijadikan alasan argumentasi yang begitu Mm-mm. dahsyat kuat gitu ya bagi mereka menyampaikan ke umum bahwa akan terjadi PHK besar-besaran dan terjadi PHK besar karena resesi dunia. Mm-mm. Padahal kami juga punya kawan di kawan-kawan Serikat Pekerja Nasional atau SPN yang Mm-mm. lebih banyak menaungi kawan-kawan di sektor garment, alas kaki gitu ya, Mm-mm. sepatu. Ini sudah dikonfirmasi. Kemarin ada berita informasi bahwa dari Banten ya, salah satu Nikomas ya, puluhan ribu. Ini teman saya yang di Komas itu pimpinannya, ya serikat pekerjanya, kemudian DPD-nya SPN, marah besar, tidak ada sama sekali dan sudah ketemu sama kepala dinas tenaga kerja di Tangerang itu Mm-mm. dan si kadisnya kan minta maaf tuh Mm-mm. bahwa sudah menyampaikan informasi yang salah, itu sudah Oke. fatal sekali. Jadi tidak pernah terjadi itu. Kalaupun ada hal yang biasa, ini gara-gara sisa-sisa daripada pandemi COVID yang kemarin gitu loh. Dan Mm-mm. naik turunnya yang namanya usaha, sektor usaha itu hal yang biasa. Tetapi ya lagi-lagi nggak ada ribuan segala macam gitu. Mm. Berarti kalau Ibu Mira sendiri melihatnya alasan pengusaha menggembar-gemborkan badai PHK ini apa sih, Bu? Oke, ini secara lapangan lagi nih, secara nyatanya lagi ya. Mm-mm. Betul ada PHK, tapi ternyata konyol banget nih. PHK dilakukan, satu sisi si pengusaha, si perusahaan itu buka lowongan. Jadi Mm-mm. mereka dalam rangka untuk menghabisi pekerja tetap gitu Mm. untuk tidak memberikan upahnya yang katanya menurut mereka sudah terlampau tinggi, lalu tidak lagi nanti dia kebebanan membayar jaminan sosial, THR dan sebagainya. Maka dari itu mereka habisin ini karyawan tetap, lalu rekrut dengan menggantikan dengan kawan-kawan pekerja buruh yang statusnya daily worker, pekerja harian, Mm-mm. outsourcing, kontrak. Kontraknya mending kalau sampai setahun 2 tahun, kontrak sebulan dan itu Mm-mm. terjadi dan itu betul-betul kami merasakan di aspek Indonesia itu ada. Jadi
Ada Mm-mm. kawan-kawan anggota kami yang 10 tahun, 20 tahun bekerja, mereka di PHK, dilalai satu sisi benar-benar depan mata mereka buka open recruitment, buka lowongan Mm-mm. gitu loh. Ini maksudnya apa gitu? Itu yang kami juga kesal gitu ya, kami kecewa Mm-mm. gitu. Ini maksudnya apa? Ternyata ketika kami selidiki, kami kan juga punya kawan-kawan tolong cari tahu gitu ya. Ternyata Mm-mm. perusahaan itu memang satu dalam rangka menghabisi, menghilangkan karyawan tetap supaya Mm-mm. dia tidak membayarkan jaminan sosialnya secara penuh, upahnya juga mungkin nanti bisa dibayarkan di bawah UMP, lalu nggak ada kewajiban lagi membayar THR nanti dan lain sebagainya. Untuk itu Mm-mm. dia rekrut, dia buka, dia tampung itu, dia open recruitment dengan status pekerja outsourcing, daily Mm-mm. worker atau harian, dan kontrak yang cuma 1 bulan. Itu sebenarnya yang Mm. mereka lakukan. Nah, Oke. ini kenapa? Ini gara-gara Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Mm-mm. Clear ya. Saya katakan di sini sangat clear bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang nomor 11 tahun 2020 itu satu menyengsarakan betul-betul ini pekerja buruh dan juga rakyat. Kenapa saya katakan PHK-nya dipermudah? Mas, bisa dibayangkan ya. Ini Mm. anak nih, kenapa saya ngomong begitu semangat ya? Karena memang saya ngerasain gitu loh. Ini anaknya anggota saya ini paginya kerja ya, Mm. sorenya dia di PHK dengan alasan perusahaan rugi. Konyol benar nggak tuh? Padahal Mm. dia kerja ngeliat perusahaannya baik-baik aja gitu. Perusahaan atasannya bilang besok kamu udah nggak kerja ya, perusahaan rugi. Kok bisa Mm. gitu? Karena undang-undang cipta kerjanya ngomong gitu, Mm. membolehkan. Kalau dulu undang-undang sebelumnya, undang-undang 13 tahun 2003, untuk menyatakan perusahaan itu rugi, dia ada 2 tahun laporan keuangan berturut-turut dari lembaga independen. Nah, Mm. ini sekarang nggak perlu dalam Undang-Undang Cipta Kerja Universal itu. Hari ini saya sebagai pengusaha mengatakan rugi, ya sudah boleh, gitu loh. Mm. Jadi saya bisa PHK anak itu ketika paginya kerja, dia pulang ke rumah sore hari, dia istrinya menyampaikan, Pak, ini ada surat katanya dari perusahaan. Mm. Surat apa? Saya nggak berani buka katanya. Loh, kok tadi di orang perusahaan kok diem-diem aja orang manajemen ya ketemu sama saya, coba Mm. dibuka. Dilihat sama dia. Besok mulai pertanggal sekian Anda sudah tidak lagi menjadi karyawan tetap di sini-sini karena Anda Mm. sudah kami pecat. Nggak gimana Mm. nggak shock. Dan ini benar-benar terjadi. Ini peristiwa nyata, bukannya hoax ya, bukannya drama, bukan sama Mm. sekali. Itu yang terjadi, Mas. Berarti resesi global itu cuma menjadi dalih aja ya Bu untuk memuluskan PHK besar-besaran di perusahaan untuk merekrut pekerja baru dengan upah lebih murah. Yes, saya akan Mm. tegaskan di sini bahwa resesi global itu menjadi argumentasi dalih ya, Mm. bisa-bisanya mereka mengkambing hitamkan resesi global untuk Mm. menjustifikasi ya kelakuan Mm. atau perbuatan pengusaha-pengusaha untuk memecat si pekerja buruhnya dengan mudah dan murah. Mm. Padahal saya juga diskusi, saya juga bersahabat, saya punya juga jaringan kawan-kawan para pengamat ekonomi yang Mm. ada profesor, doktor di bidangnya ya. Saya Mm. menanyakan kepada beliau-beliau itu, apakah resesi global itu masuk Indonesia? Mereka bilang, untuk Indonesia masih lebih safety, lebih aman. Kenapa? Mm. Alasannya satu, sumber energi di Indonesia itu luar biasa banyak. Dua, Mm. sumber daya manusianya juga bagus-bagus. Dan Mm. sumber daya alamnya itu mendukung gitu loh. Dan Mm. kemarin 2 hari yang lalu, saya mendapatkan informasi dari pemerintah ya, dari pemerintah menyampaikan Mm. bahwa ekspor kita meningkat, kemudian Mm. juga kita banyak sekali peningkatan pertumbuhan. Ini pemerintah loh yang ngomong. Mm. Artinya pemerintah juga 2 hari yang lalu juga saya diundang oleh kawan-kawan resmi ya dari Mm. Kementerian Keuangan untuk diskusi terkait dengan jaminan sosial. Mereka tuh menyampaikan bahwasannya mereka marah, ini pengusaha kok bilang ada ribuan akan ada resesi. Orang Mm. pemerintahnya juga santai kok ini menyampaikan ini Mm. loh Pak, pencapaian-pencapaian pertemuan-pertemuan data disampaikan oleh pemerintah itu sendiri Mm. gitu. Makanya saya heran kenapa kok pengusaha tuh kok sedemikian mohon maaf liciknya ya kalau menurut saya. Mm. Tapi ternyata saya sudah punya jawabannya. Itu tadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ya. Mm. Oke. Nah, dengan adanya perusahaan yang melakukan PHK seperti itu, Bu, eh, aspek Indonesia sendiri sudah menyampaikan aduan nggak sih Bu ke pemerintah bahwa
mereka itu cuma akal-akalan aja melakukan PHK atas dasar resesi global, Bu? Oke, satu, ketika ada kasus kawan-kawan anggota kami itu di PHK kemudian ada open recruitment gitu ya, kami Mm-mm. langsung bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja RI. Kami meminta ini akal-akalan dan kami sampaikan semuanya ya satu. Yang kedua, tentu kami juga berkirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Kami mengirimkan juga tuh Mm. ya. Yang ketiga, kami buat rilis juga secara resmi, press release kepada media semua. Kami sampaikan bahwasannya ini perusahaan, ini pengusaha, ini jangan mengkambing hitamkan resesi global ini untuk menjalankan Mm-mm. akal bulusnya untuk Mm-mm. mem-PHK, memecat pekerja buruhnya atas Mm-mm. nama resesi. Padahal dia ada di balik udang, di balik batu, bahwasannya sebenarnya sungguhnya mereka ingin menggantikan, menghilangkan pekerja tetap dengan pekerja yang daily worker, outsourcing, dan Mm-mm. juga kontrak yang cuma 1 bulan. Nah, saya Mm-mm. tambahkan tadi, ada memang apa namanya tuh PHK, tetapi gini loh, relokasi pindah sebanyak Mm-mm. memang yang garmen nih dari Bekasi, dari Jakarta pindah ke tempat misalnya di Jawa Tengah yang upahnya murah Mm-mm. gitu, yang dia relokasi. Satu, mereka di PHK kan sisa-sisa pandemi COVID kemarin tahun 2020. Yang Mm-mm. kedua, relokasi pindah tempat, pindah pabrik dari Jakarta atau Bekasi ke Jawa Tengah yang upahnya lebih murah. Ujung-ujungnya mereka emang Mm-mm. pengen upah murah, lalu rekrutmen dengan status pekerja yang daily worker atau harian atau outsourcing atau kontrak yang cuma 1 bulan. Mm-mm. Oke. Terus Bu, ini kalau tahun depan ternyata pengusaha masih menyampaikan akan melakukan PHK besar-besaran karena perekonomian global juga kemungkinan belum akan pulih secepat itu, bagaimana nih Bu sikap Ya, aspek Indonesia? ya, yang pertama luar biasa ya, pengusaha kita ini, pengusaha-pengusaha kita sejak pandemi COVID itu begitu banyak dimanjakan oleh pemerintah, Mm-mm. stimulus-stimulus digelontorkan ya, Mm-mm. yang namanya subsidi-subsidi diberikan, ibaratnya karpet merah digelar oleh Mm-mm. pemerintah kepada si para pengusaha kita sejak pandemi COVID yang tahun 2020 sampai sekarang, diberikan Mm-mm. subsidi, diberikan stimulus, diberikan yang namanya keringanan-keringanan dan sebagainya ya. Mm-mm. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau mereka terus menerus gitu memberikan opini-opini itu, saya sih minta kepada pemerintah, udahlah tolong ditinjau ulang para pengusaha-pengusaha. Ini kan pengusaha Mm-mm. hitam gitu ya. Ini nggak Mm-mm. semua pengusaha ya Mas, nggak semua Mm-mm. pengusaha, banyak pengusaha yang baik, Mm-mm. banyak banget. Tapi kan menjadi tercoreng ya, menjadi tercemar Mm-mm. namanya gara-gara segelintir pengusaha-pengusaha hitam ini gitu loh. Ini tolong Mm-mm. misalnya dia ada di satu organisasi misalnya yang terkenal di organisasi pengusaha, ya tolong dievaluasi lagi organisasi itu ya. Kalau perlu Mm-mm. bubarin tuh ya organisasi pengusaha yang suka membuat statement-statement yang nyeleneh-nyeleneh, suka membuat bikin orang atau rakyat atau bangsa ekonomi menjadi resah. Ini kan menjadi Mm-mm. membuat Mm-mm. kegaduhan, keresahan, ketidaknyamanan dalam pelaku usaha. Seharusnya nggak kayak gitu gitu loh. Seharusnya Mm-mm. mereka nggak boleh berbuat licik lah kalau menurut kami ya, nggak boleh berbuat culas juga, Mm-mm. bahwa ketika mereka memang mereka kalau nggak sanggup jadi pengusaha jangan mau jadi pengusaha kalau menurut saya Mm-mm. gitu loh. Ini kan mereka dalam rangka tadi upahnya pengen menerapkan upah murah, pengen nggak mau bayar jaminan sosial. Kenapa saya bilang tadi daily worker harian, outsourcing, kontrak Mm-mm. sebulan? Kan kalau mereka misalnya nanti mau hari raya, nggak ada kewajiban mereka untuk bayar ini apa namanya tunjangan hari raya. Lalu tidak Mm-mm. ada kewajiban mereka untuk bayar BPJS Ketenagakerjaan, Mm-mm. BPJS Kesehatan. Lalu tidak ada lagi jaminan-jaminan misalnya mereka membayarkan jaminan-jaminan sosial yang lainnya. Dan konyolnya Mm-mm. lagi, mereka bisa bikin atau membayarkan upah di bawah UMP, upah murah. Mm-mm. Ya namanya kita memang saat ini kondisi lapangan pekerjaan juga sedang minim, Mm-mm. maka pekerja kita, rakyat kita kan mau nggak mau nerima Mas, mau nggak mau Mm-mm. gitu dalam kondisi terpaksa gitu loh, mau nggak mau nerima karena memang situasinya kita dihadapkan dengan lapangan pekerjaan yang memang masih minim ya, belum begitu banyak. Mm-mm. Tetapi sekali lagi ketika si pengusaha tadi terus menerus memberikan opini, saya minta kepada pemerintah untuk mengambil tindakan. Untuk mekanisme undang-undangnya ya dicarilah pemerintah kan yang lebih pintar gitu. Saya yakin bisa Mm-mm. mengevaluasi keberadaan para pengusaha-pengusaha tersebut ya
untuk dicabut izinnya, nggak boleh dia melakukan usaha kalau dia melakukan praktek-praktek nakal seperti itu. Hmm. Oke, ini Bu, ini kan pengusaha juga sudah teriak-teriak PHK segala macam ya Bu. Nah, tahun depan kan ada kenaikan UMP, apakah ada kekhawatiran dengan mereka menyuarakan PHK massal ini pada akhirnya mereka beralasan tidak sanggup menaikkan UMP sebagaimana yang diatur pemerintah? Oke, Kepmen, keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2022 ya, Hmm. terkait dengan putusan UMP yang dihitung tidak menggunakan PP 36 tahun 2021 Hmm. adalah bagian daripada hasil usulan sebelumnya dari kelompok serikat pekerja serikat buruh. Sesungguhnya serikat pekerja serikat buruh sudah mengusulkan jauh-jauh hari untuk penetapan perhitungan UMP jangan menggunakan PP 36 tahun Hmm. 2021 karena Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu sudah dinyatakan inkonstitusional Hmm. pada Oktober kalau nggak salah 2021 dan artinya itu menjadi tidak berlaku termasuk turunannya. Tetapi kan Hmm. pemerintah terus menggunakan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal ini PP ya untuk upah ya. Hmm. PP 36 tahun 2021 dari tahun 2020, 2021, 2022 gitu ya. Nah, Hmm. kita minta nih tahun ini kami melakukan aksi, kami juga melakukan audiensi, dan Hmm. alhamdulillah diakomodir nih. Meskipun dalam Kepmen itu juga dibatasi kan, menjadi hanya Hmm. maksimal 10% Oh, saja. betul. Lalu teriak-teriak nih si Apindo dalam tanda kutip, si Apindo Hmm. pengusaha, saya sebutlah Apindo ya, Asosiasi Pengusaha, karena memang yang paling kencang mereka gitu ya. Teriak-teriak kami nggak sanggup, kan mereka kalau bilang nggak sanggup, mereka berhadapan dengan negara loh, ini kan keputusan negara. Hmm. Kepmen keputusan negara bukan keputusan RT gitu lah. Hmm. Artinya ketika mereka bilang nggak sanggup, mereka melawan negara dong gitu loh. Hmm. Kalau you nggak sanggup, you harus transparan juga, Hmm. dibuka keuangannya secara fair, secara jujur gitu ya. Hmm. Apa yang nggak sanggup silakan. Saya yakin juga pemerintah serikat pekerja juga tahu diri kalau mereka secara fair, transparan dan Hmm. jujur membuka laporan keuangan usaha mereka gitu. Hmm. Jangan berteriak-teriak nggak sanggup, nggak sanggup, nggak sanggup gitu loh. Hmm. Tapi satu sisi ekspor jalan terus, satu sisi Hmm. dia rekrutmen, kemudian penambahan jalan terus, kemudian penambahan Hmm. pabrik jalan terus. Jangan kayak gitu loh. Mereka Hmm. selalu bluffing ya, terus menyampaikan di berbagai media nggak sanggup kami, nggak sanggup. Sampai sekarang kan ancamannya begitu, kami akan hengkang sampai sekarang masih terus ya usaha di Hmm. sini gitu loh. Malah banyak kan perusahaan asing yang datang gitu loh. Hmm. Artinya yang kayak gini-gini nggak, ya mereka satu, kalau mereka bersikeras mereka berarti melawan konstitusi, satu Hmm. ya. Yang kedua, kalau mereka bersikeras mereka melawan negara. Keputusan Kepmen itu negara gitu kan, Hmm. Kepmen menteri kan mewakili negara, akhirnya mereka sekarang ini melawan negara. Nah sekarang kalau Hmm. mereka melawan negara, ya bolanya di negara, di pemerintah gitu. Bagaimana Hmm. pemerintah menyikapi kelompok-kelompok pengusaha yang nakal-nakal ini ya, yang greedy, kalau Hmm. menurut saya greedy itu rakus ya. Mereka tuh sudah untung Mas, sudah untung misalnya. Target mereka tuh 10 misalnya. Hmm. Tapi untuk mereka 7 kan untung gitu loh. Hmm. Cuma mereka pengen tamak, pengen besar gitu untungnya. Hmm. Kalau mereka target mereka 10, mereka untungnya 7, ya udah untung dong gitu. Mereka Hmm. kan nggak pernah di bawah, kecuali mereka betul-betul minus, nggak untung sama sekali, ya tutup, close dong. Kita Hmm. juga kan yang ngerasain pekerja buruh itu sendiri. Kan Hmm. pekerja buruh itu juga paham betul gitu. Mereka ketika dia kerja nih, kayak, nah, saya punya anggota salah satu sektor hotel, perhotelan. Pada saat pandemi COVID, hotel kan terdampaknya sangat-sangat apa namanya tuh terhantam keras Iya. ya Hmm. untuk hotel ya. Ini anggota saya nih rasain sepi bener itu, kagak ada yang namanya apa namanya tuh apa yang tamu ya, nggak ada tamu gitu Hmm. ya. Ini hotel terkenal, nggak ada tamu, kemudian manajemennya si pemiliknya menyatakan hotel akan tutup. Tahu nggak pekerja? Pekerja ngerti, mereka Hmm. paham. Orang yang ngomong gini ke saya gitu ya, Bu, kami juga paham banget. Orang kita juga nggak ada tamu, gitu. Kita juga Hmm. ngerasain. Mereka paham betul kondisi si perusahaan karena memang day to day-nya dia yang berhadapan langsung, bahwasannya tamu nggak ada. So ketika Hmm. manajemennya menyatakan tutup, mereka nerima dengan lapang dada. Hmm. Tentu ada kompensasi, dan Hmm. kami sebagai aspek Indonesia yang menaungi mereka mengawal kompensasinya udah benar belum, gitu loh. Hak-haknya Hmm. mereka udah benar belum. Kalau haknya mereka nggak benar ya kita ingetin, tapi kalau haknya mereka benar ya sudah, kita sama-sama enak. Hmm. Nah persoalannya sekarang ini,
ketika si pengusaha nih teriak-teriak resesi, teriak-teriak kemudian kami nggak sanggup UMP-nya pakai tanpa EPP 36 yang 10% itu, kami nggak sanggup. Masalahnya yang anak-anak yang kawan-kawan kami bekerja di situ ngomong, "Lah Bu, itu kami tuh kerja tiap hari sampai lembur-lembur gitu, sampai lembur kerja nggak ada, maksudnya nggak ada hentinya. Saya lihat ekspor gitu loh. Jadi yang mereka kerjakan itu dilihat dengan mata kepala mereka sendiri, hidup, berjalan tuh perusahaan. Tapi si pengusahanya teriak-teriak nggak sanggup kan konyol. Nah, kebanyakan Mas Tri, yang teriak nggak sanggup, dia sebenarnya nggak punya perusahaan. Jadi kan gini, ini ada lembaga, organisasi gitu ya, kayak asosiasi pengusaha gitu. Nah itu kebanyakan mereka menjadi pengurus di PP-nya, tapi mereka sesungguhnya tidak memiliki usaha, tidak memiliki perusahaan. Itu sesungguhnya kayak gitu. Oke. Berarti kalau buruh sendiri mendukung adanya Permenaker 18 2022 yang diterbitkan baru-baru ini oleh Kemenaker ya, Bu? Ya, tadi saya menegaskan lagi bahwa terbitnya Permenaker nomor 18 tahun 2022 itu bagian daripada usulan aspirasi kami yang meminta UMP tidak menggunakan perhitungan PP 36 tahun 2021. Clear ya. Tetapi kemudian di dalam si Kepmennya itu ada batasan kalau nggak salah ya maksimal 10%. Ya kami juga memahami ya, kami kan minta 13% gitu ya. Artinya pemerintah juga nggak mau kehilangan muka juga, nggak mau terlalu kalah kelihatan di depan para buruh ya. Ketika sudah diakomodir usulan tidak menggunakan PP 36, kami sudah sangat senang gitu ya, sudah sangat senang. Dan artinya ada yang lebih menyenangkan lagi, Kepmen itu memfungsikan kembali, menghidupkan kembali Dewan Pengupahan yang ada di kota dan kabupaten. Dewan Pengupahan yang ada di kota, kabupaten, provinsi selama ini sepanjang menggunakan PP 36 tidak pernah berfungsi alias mati suri gitu. Jadi kan semua selama ini kan langsung dari pusat ya penetapan UMP-nya. Tapi karena keberadaan Kepmen ini mengakibatkan nanti Dewan Pengupahan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur serikat pekerja, serikat buruh, unsur pengusaha, unsur pemerintah menjadi hidup gitu. Mereka nanti berdiskusi, berunding untuk bersama-sama menetapkan berapa sih inflasi yang terjadi dalam masing-masing provinsi, masing-masing daerah. Jadi masing-masing daerah nanti berbeda, Mas. Memang secara nasional 10%. Tapi nanti ketika jatuh di masing-masing daerah, tentu kita memahami masing-masing daerah kan inflasinya berbeda, pertumbuhan ekonomi berbeda. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu Dewan Pengupahan di masing-masing kota, kabupaten, dan provinsi tersebut. Maka dari itu ini lebih bagus kalau menurut saya tadi yang namanya perundingan, musyawarah mufakat itu terjadi gitu loh. Tidak ada pihak yang sepokoknya, semau-maunya, keras-kerasan di situ nggak ada. Lewat Dewan Pengupahan lah nanti diputuskan. Nanti kan ada usulan nih dari serikat pekerja sekian, pengusaha sekian, pemerintah sekian, sudah dirangkum, nanti ngambil jalan tengah kalau menurut saya. Nah itulah yang namanya kalau menurut saya sih jalan win-win solution yang lebih bagus. Jadi Kepmen ini ada bagus banget karena dia menghidupkan lagi fungsi Dewan Pengupahan yang ada di kota, kabupaten, dan juga provinsi. Oke, terus bagaimana aspek Indonesia mengawal supaya para pengusaha ini tidak menggunakan PP 36 tapi mematuhi Permenaker nomor 18, Bu? Ya, yang pertama tadi sudah ada jaring pengamannya, ukurannya dasarnya adalah Kepmen. Ya, putusan Kepmen itu sudah menjadi aturan yang baku untuk sama-sama untuk menentukan UMP di masing-masing provinsi atau daerah, kota, kabupaten. Jadi nggak boleh keluar dari situ. Nah, ini terjadi nih ya, kemarin saya dapat laporan dari DKI. Kawan-kawan kan ada perwakilan Dewan Pengupahan dari aspek Indonesia yang di sana ya, dari serikat pekerja, serikat buruh. Baru aja kemarin semalam tuh dia baru laporan ke saya, baru rapat gitu ya. Ngotot masih si Apindo, pihak pengusaha, Apindo ngotot masih tetap menggunakan PP 36. Lucunya kan ada perwakilan pengusaha tuh ada Apindo dan Kadin ya. Kadin enggak tuh, Kadin lebih fleksibel. Kadin patuh terhadap Kepmen ya, tidak menggunakan PP. Apindo masih ngotot menggunakan PP. Ini ada berita acaranya saya baca gitu ya.
konyol banget. Nah, tetapi lagi-lagi kan kita bicara mengambil voting nantinya kan misalnya musyawarah tidak bisa dilakukan, itu kan ada voting. Ketika Mm-mm. pemerintah, Pak, saya yakin pemerintah taat dong, harus taat. Karena kan pemerintah Mm-mm. sendiri yang mengeluarkan Kepmen. Lalu serikat Mm-mm. pekerja menggunakan Kepmen, misalnya pengusaha enggak, ya berartinya pengusaha harus legowo dong, harus taat Mm-mm. atas putusan yang dihasilkan di Dewan Pengupahan yang nanti kemudian diberikan kepada gubernur masing-masing. Mm-mm. Harus taat Oke. ya, nggak bisa Mm-mm. dia misalnya memaksakan kehendaknya, nolak itu nggak bisa. Mm. Oke. Terus Bu, kalau untuk perusahaan yang benar-benar memang kondisinya lagi sulit, mereka sudah buka-bukaan soal laporan keuangannya merugi dan sebagainya macamnya itu, apakah buruh akan menerima Bu dengan kenaikan upah yang mungkin tidak sesuai aturan gubernur? Oke, saya katakan sekali lagi di sini posisi pekerja buruh kita bukan dalam posisi kelompok yang ngotot gitu ya, yang Mm-mm. memaksakan kehendaknya seenak-enaknya, sesuka-sukanya. Enggak, saya Mm-mm. clearkan sekali lagi, posisi pekerja buruh Indonesia itu bukan posisi kelompok yang selalu ingin memaksakan kehendaknya, selalu Mm-mm. tidak mau menerima masukan, selalu tidak mau melihat fakta atau kondisi yang di lapangan. Enggak, Mm-mm. kami clear, kami meminta ada win-win solution, ada nyaman, enak sama enak, ada saling Mm-mm. menguntungkan kedua belah pihak. Kami sekali lagi, ini kan sudah sering juga kami lakukan dan terjadi Mm-mm. dan sudah kita pernah laksanakan lah ya, pernah kita Mm-mm. lalui, pernah kami buruh lalui. Mm-mm. Ketika memang usaha perusahaan yang kami tempati ini memang sedang tidak bagus, sedang Mm-mm. menurun ya laporan keuangannya kan anak-anak itu yang rasain ya, day to Mm-mm. day-nya dia nggak ada omset, dia nggak ada pergerakan, tidak ada produksi, Mm-mm. kan mereka yang rasain. Nah, ketika Mm-mm. misalnya mereka memaksakan kehendaknya, pokoknya saya nggak mau tahu next sekian ya, mereka nggak tahu diri juga, tetapi saya yakin nggak begitu kawan-kawan pekerja buruh kita. Mm-mm. Maka dari itu, melalui nanti kan pastinya pengusaha akan menyampaikan secara terbuka tadi, sudah Mm-mm. menyampaikan, dan saya yakin pekerja buruh harus menerima secara solusi kedua belah pihak. Tapi jangan Mm-mm. sampai nggak naik kan gitu ya, karena Mm-mm. memang uh, meskipun mungkin target naiknya itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi target secara nasional. Tapi ini secara Mm-mm. beda ya, kita akan bedakan kondisi kayak gini nih. Jadi Mm-mm. memang kita ngelihat kalau memang pengusahanya memang tidak mampu sama sekali, dan itu secara jujur, secara transparan sudah disampaikan, dan Mm-mm. harus pekerja harus menerima dengan syarat tadi jujur, transparan, dan harus berunding. Mm. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Saran dari aspek Indonesia untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan UMP untuk tahun-tahun ke depannya bagaimana, Bu? Oke, yang pertama, jangan gunakan PP 36 tahun 2021 atau Mm-mm. turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mm-mm. menetapkan UMP tahun depan, tahun selanjutnya, seterusnya Mm-mm. lah. Ya, jangan Mm-mm. gunakan itu Mm-mm. karena tadi putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review yang dilakukan oleh para pekerja buruh itu menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Mm-mm. Law itu inkonstitusional, ya, bersyarat Mm-mm. memang. Sepanjang syaratnya itu belum terpenuhi, dan sekarang kan belum juga terpenuhi. Mm-mm. Terpenuhinya itu secara formil, bahwasannya harus dilibatkan dong stakeholder para pihak pekerja buruh, kan sampai detik ini juga pekerja buruh belum juga ajak lagi untuk merevisi, Mm-mm. sama-sama merevisi isi daripada Mm-mm. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Sepanjang itu belum dilakukan, syarat-syarat itu terpenuhi, maka jangan diperlakukan, kan gitu. Mm-mm. Maka itu dikasih waktu 2 tahun. Kalau 2 tahun ini enggak ada pergerakan, tidak ada perubahan, maka kembali lagi kepada undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 13 tahun Mm-mm. 2003. Satu, saya minta itu. Yang kedua, pemerintah agar menjadi pihak yang tidak berat ke manapun ya, kalau menurut saya ya, berat Mm-mm. kemanapun, entah itu ke pengusaha atau pekerja, tapi jadilah pihak yang justru memberikan solusi kedua belah pihak. Jangan Mm-mm. melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai negara yang hadir untuk memberikan kehidupan layak kedua belah pihak, baik itu pekerja maupun juga pengusaha, harus fair. Yang Mm-mm. ketiga, saya minta kepada pemerintah juga untuk lebih memberikan stimulus juga dong kepada pekerja buruh, karena selama ini Mm-mm. pada saat pandemi COVID atau apapun, untuk stimulus, untuk bantuan-bantuan kepada pekerja buruh tuh minim. Pertanyaan Mm-mm. kepada saya,
Bu, kan ada kartu prakerja, ada bansos gitu ya. Mm-mm. Satu, bansos itu tidak menyasar kepada pekerja buruh, Mas. Mm-mm. Ketika pekerja buruh itu di PHK, nggak dapat bansos. Yang dapat tuh keluarga-keluarga. Mohon maaf nih ya, saya kasih tahu aja. Daftarnya juga sudah ada dari RT RW lurah setempat ya, yang saya Mm. menduga disinyalir juga memang bagian dari orangnya itu aja Mm. gitu, malah orang-orang yang kaya yang dapat gitu ya. Lalu yang ketiga, kartu prakerja itu sekarang ini juga disalahgunakan. Orang yang kaya dapat, ibu rumah tangga ngapa-ngapain dapat gitu ya, nggak kerja nggak apa, orang yang masih bekerja malah dapat juga kartu prakerja. Dan Mm. banyak joki di situ dimainkan. Jadi ada oknum-oknum joki yang kalau misalnya itu saya dibuatin saya dapat gitu. Nah, Mm. yang kayak gini-gini ya, kayak gini-gini yang harus sudahlah nggak usah kasih kayak gitu-gitu kalau menurut saya, nggak usah kalau menurut saya. Mm. Sekarang diberikan saja lapangan pekerjaan, dibuka aja gitu lapangan pekerjaan, atau kalau mau ambil data, jangan ngambil dari BPJS Tenaga-Kerjaan, misalnya BSU Mm. kemarin, bantuan subsidi upah gitu ya. Mm. BSU itu kan ngambilnya dari data BPJS Tenaga-Kerjaan. Persoalannya banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan ke BPJS Tenaga-Kerjaan gitu. Jadi kasihan nih kawan-kawan pekerja buruh yang tidak terdaftar di BPJS Tenaga-Kerjaan, dia nggak dapat Mm. BSU, padahal upahnya di bawah 3,5 juta kan batasan Mm. BSU itu. Nah, untuk itu saya minta kepada pemerintah untuk ngambil datanya langsung aja kepada satu, dilibatkan kawan-kawan di Snaker dan kota kabupaten dan kawan-kawan serikat pekerja, dia yang tahu kok. Mm. Ya, dia yang tahu persis bagaimana kondisi anggota-anggotanya. Itu bagi Oke. saya keusuhan kepada pemerintah dan harapannya. Oh ya, terakhir saya minta Mm. kepada pemerintah untuk memberikan sanksi atau apalah gitu, teguran gitu ya kepada Mm. si pengusaha-pengusaha ini atau organisasinya gitu supaya tidak membuat statement-statement atau opini-opini yang menyesatkan, yang membuat Mm. gaduh, yang membuat rusuh, yang membuat resah para Mm. pekerja buruh dan juga seluruh bangsa kalau menurut saya. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Mira Sumirat Masa untuk jawaban-jawaban yang sangat komprehensif nih Bu. Oke. Untuk sobat-sobat milenial semuanya yang menyaksikan ngobrol seru kali ini, jangan lupa untuk terus mantengin kanal YouTube IDN Times karena akan selalu ada diskusi-diskusi yang menarik. Saya Trio Hamdani, mohon undur diri. Terima kasih.